Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah atas berkat kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya tentunya Pak Eko bisa menjalankan amanah yang diberikan ini untuk senantiasa bisa memberikan sedikit ilmu yang Pak Eko miliki. Dengan untuk kalian, alhamdulillah kalian masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan insya Allah dengan baik, ya, tidak ada kendala yang berarti. Itu semuanya berkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa hari yang lalu kalian sudah mengikuti ujian akhir semester. Alhamdulillah setelah Pak Eko lihat nilainya ya tidak begitu mengecewakan, akan tetapi masih ada beberapa anak yang memang perlu meningkatkan belajar sehingga hasilnya nanti bisa mencapai hasil yang optimal. Ya, tapi secara umum alhamdulillah rata-rata tidak mengecewakan. Baik anak-anak kelas 11A dan 11B, seperti yang sudah kalian ketahui bahwasannya kedatangan kalian di pondok ya itu ditunda, yang direncanakan insya Allah pada tanggal 10 Januari. Maka dari itu ini masih ada sisa waktu, ya, mulai dari tanggal 2 kemarin sampai nanti tanggal 25, ya, pembelajaran online di Madrasah Alia Al-Ukhwah Sukoharjo ini dilanjutkan kembali. Jadi untuk sesi yang pertama ini tanggal 2 sampai 25 Desember itu pembelajaran online. Kemudian nanti tanggal 26 penerimaan rapot. Setelah itu kalian bisa istirahat sejenak, libur untuk akhir semester 1. Nah setelah itu nanti akan ada proses kedatangan. Jadi secara efektif nanti kita memerlukan beberapa pertemuan untuk masuk pada semester 2, ya. Jadi mulai hari ini kita akan masuk pembelajaran kita di semester 2. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini sebagai pemanasan saja, sebagai pendahuluan untuk kita bisa memahami materi-materi yang ada di dalam bahasa Indonesia ini, ya, perlu Pak Eko ingatkan kembali bahwasanya kita belajar bahasa Indonesia ini tidak hanya sekadar kalian nanti mampu untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya sekadar itu, akan tetapi ketika standar kompetensi yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini kalian pahami, ya, kalian mengerti, kalian pahami, maka akan banyak sekali manfaat yang hendak nanti bisa kalian capai, ya. Seperti yang pada semester 1 kemarin kita sudah banyak membicarakan tentang, ya, sebenarnya ilmu itu adalah ilmu-ilmu terapan. Ada teks eksplanasi, ada bagaimana kita bisa berceramah dengan baik dan lain sebagainya, ya. Kemudian kita berbicara tentang teks prosedur. Itu kan tidak semata-mata mengajarkan kepada kita agar kita itu bisa ngomong dengan bahasa Indonesia, tapi lebih jauh daripada itu.
Nah, kemudian pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali pembelajaran kita pada semester 2 ini, Pak Eko hanya akan sedikit menyampaikan tentang ruang lingkup materi Bahasa Indonesia untuk kelas 11 ini, ya, pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang akan kalian ikuti nantinya. Jadi nanti ada beberapa pertemuan kita sampaikan secara online. Nanti pertemuan berikutnya kalau Allah mengizinkan kita akan sampaikan secara offline setelah kalian datang ke pondok. Baik, untuk yang pertama kita nanti akan belajar tentang teks proposal. Nah ini ya, teks proposal. Di buku kalian ada di halaman 145. Ada di bab 6 dengan judul proposal untuk kegiatan-kegiatanku. Tapi kita ringkas juga apa yang kita bahas, yang kita akan pelajari yaitu mengenai teks proposal. Ini, ya. Apa nanti yang akan kita pahami, kita Pak Eko sampaikan ketika kita mempelajari tentang teks proposal. Yang pertama, tentunya terkait dengan mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah proposal. Mengidentifikasi, mencari bukti-bukti yang terkait dengan proposal. Ketika kalian mengidentifikasi sesuatu, hasil dari mengidentifikasi tersebut, kalian harus bisa membedakan manakala disuguhkan beberapa teks yang berbeda, kalian bisa mengidentifikasi masing-masing teks yang ada. Ya, misalnya ini proposal, ini eksplanasi, ini prosedur. Nah, setelah kalian mengidentifikasi, kalian bisa mengetahui itu semua. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi penting di dalam sebuah proposal yang nanti akan kita bicarakan, yaitu terkait dengan pengertian proposal. Jangan sampai ketika kalian sudah kelas 11 ya disuruh untuk menyebutkan apa itu proposal, kegunaan proposal itu apa, kalian tidak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kalian mampu mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah proposal, kemudian kompetensi dasar yang kedua, kalian nanti dituntut untuk bisa melengkapi proposal. Ya, melengkapi proposal. Ada proposal-proposal yang mungkin susunannya kurang tepat, mungkin kelengkapan yang ada itu kurang pas, kalian harus bisa melengkapi sehingga nanti bisa menjadi proposal yang sempurna gitu. Kemudian setelah itu menganalisis proposal. Apa yang perlu kita analisis? Yang pertama terkait dengan isinya, ya. Analisis mengenai isi proposal. Analisis mengenai yang kedua struktur proposal. Dan yang ketiga adalah analisis yang berkaitan dengan ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam sebuah proposal. Ini semuanya penting untuk kita pelajari. Isi proposal itu seperti apa? Struktur proposal yang baik itu yang seperti apa? Kemudian ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam proposal itu apakah ada perbedaan dengan teks-teks yang lain? Nah, tentunya itu harus kita pelajari. Itu ciri kebahasaan proposal. Kemudian terkait dengan merancang sebuah proposal, kompetensi dasar yang terakhir terkait dengan teks proposal ini, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis kebutuhan, ya, menganalisis kebutuhan yang bisa kita tulis di dalam sebuah proposal. Tentunya ini terkait dengan ciri kebahasaan yang ada, kelengkapan yang ada, seperti itu. Kemudian yang terakhir, di dalam kita
memahami bab tentang proposal ini, tujuan akhirnya kalian nanti diharapkan bisa untuk menyusun proposal dengan memperhatikan strukturnya dan juga dengan memperhatikan ciri kebahasaan yang ada. Itu adalah apa? Hal-hal yang terkait tentang proposal yang nanti semuanya ini akan kita pelajari. Ya, katakanlah pertemuan yang akan datang, kita membicarakan tentang ini, setelah itu ini, analisis. Nah, untuk proposal kita membutuhkan waktu sekitar 4-6 pertemuan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya di bab yang ke-7, kita nanti akan membicarakan tentang karya ilmiah. Nah, apa yang harus kita pahami nantinya sama seperti ketika kita membicarakan teks-teks yang lain, diawali dengan mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi tadi apa itu identifikasi sudah Pak Eko sampaikan di awal. Ya. Kompetensi dasar yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi karya ilmiah. Apa yang ada di dalam identifikasi karya tersebut? Ya terkait dengan pengertian dari karya ilmiah dan lain sebagainya. Ya. Ciri-ciri karya ilmiah termasuk dengan kaidah kebahasaannya itu sebenarnya masuk dalam identifikasi. Kemudian kompetensi dasar yang selanjutnya diharapkan kalian bisa menganalisis sistematika penulisan dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam karya ilmiah. Kemudian yang ketiga, merancang bagian-bagian dari karya ilmiah. Ini tentunya berkaitan dengan yang sudah kita bicarakan sebelumnya nantinya, yaitu sistematika. Ada merancang bagian-bagian karya ilmiah, ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian tahu bagian-bagian karya ilmiah, langkah selanjutnya apa? Kompetensi dasar yang terakhir adalah kalian bisa menyajikan karya ilmiah. Ya, menyajikan karya ilmiah, menulis karya ilmiah. Itu untuk terkait dengan yang bab yang ke-7. Kemudian untuk bab yang ke-8, kita nanti akan mencoba untuk mempelajari bab tentang resensi. Apa itu resensi? Secara sederhana, resensi itu bisa diartikan sebagai ulasan. Resensi buku berarti ulasan yang terkait dengan buku. Apa yang nanti akan kita pelajari terkait dengan teks resensi ini? Yang pertama, kita nanti akan mencoba untuk membandingkan isi dan sistematika berbagai jenis resensi. Kemudian yang selanjutnya adalah menyusun resensi, tentunya terkait dengan yang harus kalian perhatikan di situ nanti ada struktur maupun kaidah kebahasaan yang ada terkait dengan menyusun resensi yang harus kalian perhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis teks resensi, dan yang terakhir mengonstruksi teks resensi. Ya, seperti itu. Kemudian teks drama bab yang ke-9, mengidentifikasi teks drama. Terkait yang pertama nanti adalah mengenai pengertian drama itu apa, unsur teks drama itu seperti apa. Ini masuk karya sastra ya. Mengidentifikasi berkaitan dengan pengertian dan unsur teks drama. Kemudian mempertunjukkan tokoh dalam teks drama. Yang kita pelajari nanti ada langkah-langkah penyusunan teks drama dan sumber-sumber penulisan naskah drama.
Kemudian menganalisis teks drama, isi dan struktur teks drama. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaan teks drama. Dan yang terakhir, kalian nanti diharapkan bisa mementaskan sebuah drama. Tentunya ya ini kita sesuaikan terkait dengan drama ini, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tapi insya Allah untuk mapel apa ya Pak Eko kurang begitu paham ya, masuk pada diniyah atau apa itu, ada mapel yang membicarakan tentang drama juga. Kemudian yang selanjutnya terakhir, bab yang ke-10, nanti di akhir semester ini kita akan memahami tentang apresiasi buku fiksi. Menganalisis pesan dari satu buku fiksi, menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi, dan yang ketiga menganalisis dan mengulas pesan dari 2 buku fiksi. Kalau di semester yang pertama kita membicarakan tentang buku non-fiksi, kemudian di semester 2 ini kita membicarakan tentang buku fiksi. Itu anak-anak kelas 11A dan 11B ya, terkait dengan ruang lingkup materi yang akan kita selesaikan ya, pada semester 2 yang akan kita lalui ke depannya. Itu mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, minimal kita tahu gambaran-gambaran apa saja yang nanti akan kita pelajari. Setelah tahu, kalian nanti coba berpikir apakah apa yang ada di dalam bahasa Indonesia ini bermanfaat atau tidak. Itu jawabannya ada pada diri kalian sendiri. Tapi secara umum, secara manusiawi, yang mana kalian nanti di dalam kehidupan ini membutuhkan keterampilan-keterampilan yang nyata untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana, maka kecakapan, keterampilan yang terkait dengan kehidupan dunia ini juga harus kalian kuasai. Ya, kita ambilkan contoh manakala kalian setelah lulus dari aliyah, kalian melanjutkan perguruan tinggi. Ya, di perguruan tinggi itu tugas-tugasnya tidak akan lepas dari tugas menulis karya ilmiah. Ya, melalui pembahasan yang akan kita lakukan nanti, minimal kalian paham, minimal kalian tahu tentang seluk-beluk karya ilmiah, meskipun Pak Eko nanti akan menyampaikan secara sederhana. Ini terkait dengan karya ilmiah. Termasuk juga teks resensi. Ini pun juga penting untuk kalian pahami. Ya, tentunya kalian harus bisa membedakan antara buku yang satu dengan buku yang lain, buku yang layak untuk dibaca dan buku yang tidak layak untuk dibaca, bahkan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang baik buruknya sebuah buku, ini melalui pemahaman teks resensi. Apalagi kalian nanti ketika menjadi seorang pengusaha yang hebat, tentunya proposal ini juga tidak akan lepas dari kehidupan kalian. Kita akan mencoba untuk mempelajarinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa Pak Eko sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertemuan yang perdana ini cukup kalian mendengarkan materi ini saja. Tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi mulai pada pertemuan yang kedua dan seterusnya nanti seperti biasa kita akan menyampaikan materi seperti biasanya, kemudian ditutup dengan kalian mengerjakan soal-soal melalui Google Form. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.